lucu ya, jalan ya. Iya. Oke, selamat datang teman-teman di podcast. Agak aneh ya, podcast, tapi ini case-nya udah QA. Jadi intinya ini adalah sebuah konten baru yang coba saya develop di channel ini yang mungkin akan sedikit banyak ngobrol tentang QA dan sekitarnya gitu ya. Oke, kenalan dulu aja, nama saya Andika, Bagus Wicaksono. Mungkin beberapa teman-teman sering lihat muka saya beberapa tahun yang lalu di beberapa halaman YouTube, bisa ngonten di tempat lain, sekarang ngonten di tempat sendiri. Dan kali ini aku mulai dengan sesuatu yang simpel. Aku pengen ngobrol sama, semoga tidak berlebihan menganggap dia sahabat ya, karena semoga nggak berlebihan ya. Karena kita lebih ke teman nongkrong sebenarnya ya. Dan malam Sobat ini, sambat mumet, yoi. sobat mumet. Dan teman nongkrong satu ini rela menyediakan waktunya yang cukup mahal gitu biasanya untuk rate-nya. Tapi sama saya katanya ini bagian dari amal jariah gitu katanya. Oke lah, matur nuwun kalau gitu. Mas Bro, the one and only Faris Agati. Halo, halo Mas Andika. Halo Mas Gimana Faris. kabar? Sehat-sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Dirimu sehat toh, Bro? Mumet biasa ya kan? Air Pisan-pisan tahun. nongkrong, pisan-pisan nongkrong Bu Corong ini kan oke kan ya? Iya. Oke lah ya. Biasa Pisan-pisan, kan ketemu pisan-pisan. Oh, oh. Biasanya offline. ketemu ning kafe ya atau offline ya kan. Yo iki podo sih di depannya kopi cuman kita agak online gitu ya. Dan ngobrolnya yo gue rada ketoto sih karena kan jadi konten kan. Lah mungkin ngobrolnya yo tetap podo sih tapi kontennya buat teman-teman QA mungkin agak janggal kalau nggak kenal sama orang ini ya. Kenapa orangnya Quinvet? Karena ini the most orang paling terkenal seantero QA Jogja ya. Mana ada. Jadi kalau teman-teman QA Jogja nggak tahu siapa dia, kemungkinan bukan orang QA atau orang baru masuk dunia QA. Jadi singkat aja highlightnya buat yang belum kenal, Mas Faris Agradi ini adalah salah satu QA yang cukup banyak pengalaman. Beliau terlibat di salah satu komunitas QA Indonesia, chapter Jogja. Bahkan di Indonesia juga dia salah satu admin juga. Kalau teman-teman ikut telegramnya di ISKA ya, Indonesia Software Quality Assurance, community-nya di situ. Dia di Jogja jadi salah satu adminnya juga. Dan saya juga pernah di-invite sama Mas Faris juga untuk sharing-sharing di sana juga. Dan orang ini penggerak memang. Dan oke juga, bukan cuma di Jogja aja ya, tapi sampai-sampai ke yang Indonesia juga, dia juga jadi salah satu penggeraknya. Nah, hari ini kita akan bedah dulu CV-nya Mas Farid ya sebelum kita ngomongin lebih banyak ke hal-hal teknis. Oke, lulusan Amikom, anak Yoi. 2012. Tidak Itu menyang udah, kamu-kamu. itu udah universitas ya, mohon maaf Oh ya. ya, sorry, Bukan, sorry, bukan sorry, STIMIK ya. sorry, Universitas mohon maaf. Amikom di Jakarta. Mohon maaf, waktu saya pertama kali ngedanya ke Jogja itu masih berupa STIMIK, Mas. Mohon maaf. Masih masih akademi. Maaf, belum STIMIK aja belum. Mohon Oh, maaf ya oh, waktu itu. Mohon maaf. Itu kan sebelumnya kan akademi ya. Sekolah tinggi itu kan setelah itu. Nah, kalau sekarang universitas ya agak kaget sih. aku ora Saya dengar ngomong ya. kata Aku ora enggak, ngomong ya. ini aku Wis. jujur, enggak, aku jujur. Saya dengar istilah Universitas Amikom aja agak janggal di telinga ya waktu itu ya. Jebakan umur iki berarti ya. Aku ora ngomong ya. Ya mohon maaf, saya agak susah kalau suruh konsisten bohong agak susah. Enggak kayak yang di sana. Mana ada. Ya, ya, Oke, lanjut, lanjut. jadi lulusan Amikom anak 2012 yang sekarang, wah kok tiba-tiba mati lampu saya. Sebentar. Lanjut, Oke, sambil lanjut, jalan aja. Sambil jalan lanjut. aja. Ya. Oke, Mas, Amikom. Apa yang menarik dari Amikom dulu deh? Oke. Selain Eh, sebagai sebuah tempat untuk belajar ya. hmm.
Kalau spesifiknya di Amikom pas zaman itu, aku tertariknya karena em, Amikom itu pada zaman itu dikenal sebagai kampus yang eh, menggerakkan atau mengarahkan para mahasiswanya untuk bisa jadi entrepreneur. Kayak mereka sendiri bahkan punya target kalau bisa tuh lulusan Amikom tuh berapa persennya itu jadi Mm-mm. entrepreneur. Entrepreneur dalam bentuk apapun ya, nggak melulu IT ya, tepatnya apapun. Mm-mm. Mulai dari jualan seblak, jualan kentang goreng, opo, entrepreneur bunyi gitu. Tapi Mm-mm. poinnya di situ adalah waktu itu aku tertariknya karena artinya mungkin di dalamnya menekankan prinsip entrepreneurship Mm. dari perkuliahannya gitu ibaratnya. Oke. Dan telusur-telusur sana sini beneran gitu, terbukti. Ternyata memang dari sebelum masuk kuliah pun, kan aku akhirnya ke apa pas memutuskan untuk kuliah gitu kan, impresi awal kuliah umum lah ya, impresi awal kuliah umum itu udah udah langsung ketemu sama ini, sama si siapa namanya, mata kuliah umum yang sifatnya berkaitan sama soft skill sama entrepreneurship gitulah intinya Mhm. gitu. Oke. Tapi kalau bicara Amikomnya sendiri kan, wordingnya kan justru bukan di entrepreneurnya ya kalau aku lihat ya. Beberapa, correct if I'm wrong sebagai orang luar. Aku Mm-mm. ngelihat Universitas Amikom itu kan wordingnya justru dapatnya dari robotik, Benar. lomba-lomba teknologinya. Justru bukan dari sisi entrepreneurnya sih kalau aku lihat ya. Correct me if Hmm. I'm wrong. Hmm. Memang Bener dua ya? dua hal itu memang dikenal sebagai IT Hmm. sama entrepreneurnya. Cuman aku lebih mengerucutkan waktu itu interestku di entrepreneur dan Oh, I IT see. memang I see, I see, I see. itu. Oke, kalau kalau bicara entrepreneurnya, tapi apakah dirimu sendiri ya pernah mencoba untuk starting sebuah startup gitu Pernah, oh pernah, pernah. betulan. Sebetulnya apa ki? Nah, ini serius sih. Dulu itu Eh, beberapa beberapa jualan sih. Waktu itu pas masih kuliah itu sempat iseng jualan. Di kampus itu ada kayak acara entrepreneurship gitulah ibaratnya. mm-mm, Simple mas, dodolannya dodolan apa? Dodolan gorengan. mm-mm, Simple, tempura, kayak jajan-jajanan mm-mm, kayak lah. mm-mm. Dimulai dari situ, terus aku ngerasa ada rasa nagih, happy Oke. bawaannya ketika dapetin pendapatan, ketika ngerasain pusingnya bikin kalkulasi, ketika tahu harga modalku berapa, ternyata dapat namanya profit, itu kayak gimana rasanya, itu kayak wah gitu ibaratnya. Mm, Nah, itu nggak selesai di sana aja. Setelah itu, pas aku udah mau kuliahku udah mau selesai itu, aku ada ketertarikan di bidang kamera. Memang aku di awalnya di kuliah itu memang udah suka fotografi mm-mm, dan aku join di komunitas fotografi namanya Potret Amikom. Nah, waktu mm-mm, itu sekarang nggak tahu deh gimana ya kabarnya. Nah, tapi singkat cerita, karena aku suka ketertarikannya di kamera, terus pada zaman 2015-an kalau kamu tahu dan ingat, itu kan ada tren yang namanya action cam. mm-mm, Xiaomi, GoPro. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, aku mengamati tren itu sebagai opportunity, Pak. Jadi waktu itu aku suka explore-explore Jogja. Zaman Mm-mm. segitu kan ada tuh akun Instagram namanya Explore Jogja, ya kan, buat Ya, traveling-traveling segala macam nih kan. ya, 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 ya. Singkat cerita aku beli action cam Xiaomi pas itu namanya. Beli dan aku cari cari-cari aksesorisnya. Kok di Jogja itu sulit intinya cari aksesorisnya Hmm. action cam, dan jiwa bisnisku kepanggil di situ. Kayak cari supplier di mana ya? Hmm. Udah mulai itu dari situ, ketemu, singkat cerita ketemu supplier ya kan. Aku iseng niat, modalku Mm-mm. kalau nggak salah waktu itu 500 ribuan. Terus
modalku, pikirku gini, sesimpel gini. Ini kalau barang yang aku beli itu nggak laku, nggak kepake, ya nanti tak pakai sendiri. Sesimpel itu, Mhm. sereceh itu. Mhm. Mhm. Ternyata dampaknya gede. Pas aku iseng, aku jual itu, pas aku jualan itu aku udah mikir sampai desain branding segala macamnya. Mhm. Jadi aku udah punya brand sendiri, namanya Part Kamera. Wih, SEO-nya wes tak pikir mateng banget, Pak. Mhm. Namanya Part Kamera. Aku waktu itu udah nge-secure email, sosmed Instagram udah dapat, dan sebagainya, udah secure lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya aku Mhm. serius suatu ketika nanti, ya bisa scalable lah intinya. Brandingnya udah sampai sejauh itu aku mikir. Singkat Mhm. cerita, aku jualan, terus aku ya udah cek pasar aja, tak jual dari tempat teman-temanku. Teman-temanku ada yang suka action kamera nggak gitu berarti. Ya udah, ternyata tertarik yang awalnya modal 500.000 nambah terus, tak gulingin terus, tak putar terus modalnya, sehingga cerita jadi ya lumayan lah ibaratnya. Sampai sampai stokku tuh udah sampai berkontainer gitulah ibaratnya. Mulai Mhm. dari Mhm. kameranya, mulai dari aksesorisnya, macam-macam lah, dan itu kayak udah dapat, sampai udah di level dapat reseller juga, Mas. Padahal aku Huh, ngedapetin gitu dari suatu oke. pihak lain gitu, Oke, interesting. ya kan? Nggak cuma sampai situ aja, Mas. Karena aku mikirnya udah jauh lebih lebih jauh lagi, aku nggak mau supplierku orang Indonesia. Dapetin dari mana? Cina. Aku sampai Menarik. pelajarin gimana prosedurnya ngimpor pada waktu itu, ya. Mhm. Dan Prosedurnya jalan. impor kayak gimana. Sempet tak tes di beberapa e-commerce yang waktu itu masih gampang. AliExpress sebut aja lah ya, udah diblokir soalnya. Aku sourcing barangku dari AliExpress, tak import waktu itu masih gampang banget. Singkat cerita, Mhm. udah mulai ini, aku nemu beberapa spare part yang dalam tanda petik receh, tapi sering bermasalah. Salah satunya Hmm. pengunci waterproof, Pak. Ya ampun, kalau aku tak ingat-ingat. Kalau aku itu cuma pengunci waterproof, itu banyak banget Mhm. orang itu patah. Oke. Yang aku jual cuma kunci waterproofnya doang. Marginku itu bisa berkali-kali lipat dari harga modalku. Yang aku sekali datengin udah langsung berapa ratus gitu ibaratnya. Langsung Oke. resell dan segala macamnya. Saya singkat cerita, karena satu dua hal, aku memutuskan untuk stop dari situ karena aku melihat tren marketnya itu udah mulai nggak begitu menarik, nggak seseksi sebelumnya. Jadi kayaknya ini Mhm. waktunya untuk aku exit sesegera mungkin, dan untuk exit otomatis aku harus ngapain nih? Aku udah lulus kuliah nih ibaratnya, tapi aku Mhm. mesti gimana nih habis itu? Ya udahlah, aku coba apply kerja karena didukung juga oleh si mantan pacar, ya, yang sekarang jadi istri. Oke. Syailah. Mantap. Nah, singkat cerita, ya udah lamar-lamar kerja sana sini, dan Oke. random banget tuh. Mulai dari digital marketing tak apply, Mhm. marketing sales apa TV kabel tak apply, sempat onboarding juga OJT juga, Mhm. terus Hmm. sales Kalau TV apa segala kabel, macam, coy. Pada beneran. Dan masanya itu itu TV kabel tuh pada masanya tuh juara tuh. iya, TV antena parabola gitu loh, Pak. Aku nggak sebut Tahu, merek ya, tahu, tahu. ya itu. Tahu, 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 Jadi tahu, tahu. segala macam, karena apa? Oke, Aku tahan dulu di situ. tertarik. Tahan Oke, dulu di situ. Tahan dulu di situ. oke. Sorry, tahan. Hmm. Aku masih penasaran sih. Exit way-nya agak terlalu patah. Stokmu kan berkontainer-kontainer tuh. Hmm. Pertanyaannya tuh diapain tuh akhirnya? Wah, itu masih ada sebagian. Masih ada sebagian Hmm. yang di rumah sampai sekarang Terus jadi dengan desktop. nilai yang lumayan. Dengan nilai yang lumayan. Lumayan. Kalau di itu lumayan sih. Tapi nggak Tapi sampai nggak puluhan juta nggak sih, kayak enggak sih. nggak maksudku nggak kayak itu merugikan itu kan. Ya, ada momen ruginya sebenarnya waktu itu. Di momen-momen akhir ketika aku Enggak ketika memutuskan exit masuk way itu. aja ketika exit Hmm. oh tetap ada ruginya ya. Ada, karena
Pas Hmm. terakhir itu aku memutuskan escape juga dorongannya bukan karena downtrend juga, tetapi aku Mm-mm. kena begal orang bea cukai. Oke, I see. Oke, kita nggak perdalam ke situ aja. Kita nggak perdalam ke situ Nanti aja tak karena ejem pinggir karena silang ya. materi kita bukan tentang perpajakan ya ini. Oke. Malah tadi ngomongin dadolan ya saiki. Nggak, jangan ngomongin itu. Oke, menarik. Tapi masih ada stok barang-barang yang sifatnya belum sempat kebuang ya berarti ya istilahnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan akhirnya dirimu langsung switch jadi ya udah job hunter ya. Mm-mm. Oke. Eh, ternyata QA itu bukan pekerjaan pertama profesional ya berarti ya. Pertamanya malah sales ya berarti ya. Betul. Berapa lama jadi sales sampai akhirnya pindah ke IT? Em, nggak sampai 1 tahun sih, cuman beberapa bulan aja, cuma kayak 3 bulanan gitu ibaratnya. Oh, masa-masa probation lah ya. Iya, belum jadi Oke. karyawan. Ngerasa nggak feel di situ ya? Enggak sih, Atau waktu ngerasa itu. lebih butuh challenge yang baru gitu? Oke, sejujurnya waktu itu alasannya karena aku dapat opportunity sih sebenarnya, Pak. Jadi Mm-mm. prinsipnya adalah selama aku ada info lowongan, tak coba apply. Ada info lowongan, coba apply. Selama aku masih statusnya kontraknya belum 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 apa namanya, belum ada kontrak ikatan paten gitu ibaratnya. Nah, Mm-mm. jadi waktu itu ada di perusahaan parabola gitu ya ibaratnya. Terus aku ngerasa kayak jualannya agak susah nih kayak gini ibaratnya. Oke, Jadi oke. aku apply tempat lain, posisinya sales Oke. juga, tapi untuk iklan website, website portal gitu. Oh, I see, I see, I see, I see. Oke, nah habis itu kayak simple nek zaman wong biyen ki Yellow Pages ngerti nggak Pak? Yeay, Ah, tua Yellow ya. Pages ya, tapi versi website. Oh, ada ya situs macam itu ya? Ya perumpamaannya ya, perumpamaanku kayak gitu. Oh, I see, I see, I see. Oke, 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 Oke. oke. Dan Nah, akhirnya on board ke situ. akhirnya ke situ onboarding lagi, ya kan? Berapa Onboarding, lama? nggak sampai 2 bulan. Kalau yang tadi yang TV parabola itu nggak sampai 1 bulan bahkan. Nice. Jadi enggak, in totally dirimu jadi sales itu berapa lama? 6 bulan, 3 bulan. Hmm, 3 bulan, 4 bulan kayaknya ada Oke. kira-kira. Dan ngerasa bukan jiwa di marketing atau lebih challenge-nya nggak asik nih gitu. Dengan catatan itu cuma yang apply sebagai karyawan ya. Karena kalau aku Mm-mm. tarik sebagai jualanku sendiri itu juga I sebenarnya sales sih Pak. see. Nah ya, I see. konteks I see. I konteks see. seven ya. Kita I masuk ke seven see. testing principle. Loh, 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 loh. Enggak gitu Pak Oh bridging-nya nggak Pak. gitu ya, Enggak gitu. nggak Enggak gitu ya. gitu Pak bridging-nya Pak. Oke, berarti memang ini orang emang ini ya, kalkulasinya emang agak cocok Anda ya ternyata ya. Nah, Mas Faris ini salah satu, aku nggak bisa bilang batch pertama ya, tapi salah satu nama yang melekat dengan Mas Faris itu adalah Gameloft. Jadi nama tengahnya itu Faris Gameloft Agati gitu ya. Jadi kalau melihat dia itu isinya udah game, 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 game. Jadi sebagai Faris Gameloft Agati gitu. Kenapa bisa nama Gameloft itu melekat jadi nama tengah Mas Faris itu? Tahu ya, siapa sing bikin kayak gitu ya. Cuma gini sih, mungkin dulu itu kalau aku ditanyain kenapa aku deket banget eratannya sama Gameloft, mungkin karena aku waktu awal-awal ISKA itu sempat dalam tanda petik menyinggung juga, menyinggung dalam arti yang baik ya. Jadi waktu itu aku ngomong diantaranya adalah kalau kamu pengen belajar QA, Hmm. cobalah masuk ke Gameloft. Masalahnya kan tidak segampang itu, Pak. Tergantung, tergantung orangnya, Aduh, susah nih, tergantung susah orangnya. nih. Susah nih, brand ambassador Game Love ini agak susah nih, disuruh Enggak dibahas soal gitu, Game Love enggak nih. gitu, Wah. enggak gitu. Masalahnya balik lagi ke prinsip saya.
konteks dependennya itu, Pak. Nah, kalau Oke. orang suka nge-game, Oke. wes tak dirimu wes tak briefing loh. Aku kayak seven testing principle tak lebokke ning uripku tenan lho iki, Pak. Anyway, Iya balik lagi. sih. Iya sih, tapi ayo lah nanti Tergantung. debat lah apa sih. Ayo. Tapi Oke, gini, lanjutkan. jadi gini, kalau kalau game love itu diantaranya adalah karena aku ngerasa aku dapat sense exploratory testing dan segala macamnya itu cukup kuat di sana. Gitu, alasannya gitu. Tapi kalau ketika ngomongin masuk ke sana itu sulit, aku jujur nggak tahu ya kayak gimana ya dengan orang lain. Karena sejujurnya aku backgroundnya emang doyan ngegame dan aku udah ngegame dari zaman aku SD kayak gitu. Oke. Jadi lumayan Oke. hardcore gitu. Jadi Oke. ya mungkin nyari bug itu udah makanan sehari-hari waktu itu. Oke. Nge-cheat Oke. gitu ya. Tapi oke, game dan aku lihat produk-produk yang sempat kamu coba itu game-game yang lumayan terkenal ya, ada Asphalt, terus banyak nih game love tools yang banyak dan ini beneran pertama kali SFUE profesional justru di situ ya dirimu ya. Secara nggak sengaja iya. Secara enggak secara nggak sengaja dong. Anda suka merendah emang Anda. Enggak gitu, Ah, Pak. Enggak gitu. ah. Enggak gini, Pak. Masalah gini. Aku tuh apply di sana itu semata-mata satu, Pak. Game Love itu adalah tempat kerja idamanku pada waktu itu. Hmm, Karena bayangannya adalah kayak stereotip pada orang pada umumnya. Ada nggak kerjaan di mana kamu nge-game, ya kan? dibayar. Gaming, tapi dibayar, ya kan? Terus Oke. tempatnya fun. Ingat, tempatnya fun. Ini yang jarang. Nah, Game Love itu Oke. brandingnya itu udah fun banget, Pak. Jadi mau kaosan, itu kaosan, katok Oke. cendek, celana pendek, terus ya nyantai aja gitu, udah nggak masalah. Ya di masa-masa itu culture semacam itu masih baru ya di waktu-waktu itu ya. Betul, Di tengah kantor-kantor yang lain sudah mengolekan office style yang ya you uh, know lah. Tapi formal. tapi perlu disadari bersama bahwa setel baju itu biasanya bertolak belakang dengan tekanan pekerjaan sih. Iya, boh. Nah, yoi, Oh, oh mungkin iya. yoi, Ngerasa ya, yoi, kayaknya bukan aku mungkin, saya kira kaosan sih. bukan Setelah mikir, mungkin, emang Pak, oh bukan iya, mungkin, emang Pak. Jadi saya waktu di Jakarta saya pernah kerja di bank swasta dan ketika saya coba ngelamar di bank swasta yang lain, waktu saya interview mereka pakai kaos segala macam, tapi ketika mereka cerita pressure di sana, sepertinya lebih berat dibanding tempat saya bekerja ketika saya ngelamar itu. Dan bahkan ketika saya pindah kerja di akhirnya di perusahaan yang berikutnya dengan model kaos adalah alat 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 seragam kita, yang memang pressure-nya lebih tinggi gitu. Tapi untuk hari ini eh, style kaosan itu udah jadi hal yang sama lumrah gitu. hmm, Banyak yang pakai. Tapi nggak tahu mungkin di masa-masa ini 2017 masih barang baru sih. Termasuk di betul, Jogja saya rasa. Termasuk di betul, Jogja saya rasa. Jadi betul. mungkin Mas Faris pernah ngalami ke kantor cuman kaosan barengi teman-teman kantor yang lain yang udah pada stylenya necis-necis ngono mesti kan ya wah iki Betul, sudah tak betul, ngono iki nggak pasti pasti betul, akan mengalami vibe semacam itu. betul. Menarik Terjadi kok, sih dan terjadi terjadi kok. pasti. Mm-mm. Oke. eh Tahun di sana pindah lagi di perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. Hmm. Tapi nggak di-mention ini apa perusahaannya. Mungkin nggak. Tapi oke, let's say apa yang membedakan dengan perusahaan ini dengan Gameloft? Tentu nggak ngetes game jelas. Tetapi Iya, hal menarik apa yang bisa di-highlight sampai dirimu ngerasa oke lah, oke juga nih tempat gitu. oke. Kalau itu kenapa aku ke tempat baru itu sebenarnya semata-mata karena aku ngerasa aku di Game Love itu 1,5 tahun itu udah ngerasa sangat jenuh banget. Oke. Dan itu aku ngerasa stuck. Padahal aku
di waktu itu aku di Game Love itu aku ngerasa dan nyadar juga bahwa aku dapat lead yang bisa support aku banget. Dia intinya bisa ngasih semacam guide. Kamu kalau misalnya mau promotion dan segala macam, caranya kayak gini loh, kayak gitu. Jadi kayak aku harus Hmm. extra mile dan segala Hmm. macamnya, Hmm. walaupun ujung-ujungnya nggak Hmm. promote juga, gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi dari situ Hmm. aku ngerasa exposure-ku dari berbagai macam tools internalnya Game Love itu sendiri, ngerasa kayak, di perusahaan corporate, ya Hmm. corporate, Game Love itu kan corporate hitungannya ya. Corporate Iya. punya orang luar, itu cara berpikirnya ketika membuat produk itu sampai sejauh itu. Hmm. Sampai bikin standarnya itu sedetail itu. Dan di Hmm. balik tiap detailnya itu, dia memikirkan aspek-aspek yang mungkin kalau orang, apalagi Indonesia ya, nggak begitu pikiran masalah itu. Contoh, accessibility, legal, kayak gitu-gitu, mereka ada standarnya Hmm. sendiri, Pak. Kayak itu. Jadi kayak udah banyak, memang udah banyak banget yang aku handle. Tetapi kenapa kok move gitu ya? Karena kalau aku Hmm. ngerasa stuck aja, jenuh aja. Kamu bayanginnya gini aja, Pak. Kamu kerja ini, ya, kamu dikasih satu project, kamu ngehandle game dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, satu game yang sama, 5 hari kerja dalam seminggu, terus-terusan. Dan yang kamu tes itu adalah itu aja, dalam tanda petik ya. Walaupun banyak banget asli nih. Jenuh Berarti pasti. literally kejenuhan aja ya. Ya, challenge-nya di Game Love itu saat itu memang masalah kejenuhan. Makanya waktu itu, nggak tahu Tapi ya kalau sekarang ya, bukankah secara umum itu struggling poinnya anak UK nggak sih? lebih parah bisa aku bilang jujur aja. Oke, I see. Kita perdalam dulu untuk kali ini ya. Mungkin kita akan bicara next ya. Oke, Oke, berikutnya setelah itu, wah ini startup lokal juga yang cukup punya nama hingga saat ini. Nggak tahu, betul. Mamikos itu establishnya di Jogja kan ya? Betul. Dan sekarang udah nasional ya? Ya dari lama sih sebenarnya. Ya ketika Iya, aku udah udah join dari itu. lama. Ya, ketika dirimu join, aku sempet loh mau ngelamar ke Mamikos loh. Oh, bukan sempet ngelamar, aku sempet interview dan testing Mamikos. Dan nggak ketemu Anda ternyata. Oh iya, tahun biru Pak? Nggak ketemu. Ya tahun 2021. Oh, Nggak tahu, kayaknya ada pindah ya. udah Oh iya, ada pindah udah kayaknya. pindah. Udah pindah. Enggak. Justru ada jadi lead di situ. Ya 2021. nggak ketemu. Nggak 2021 tahu, ini nggak bulan ketemu. apa? Aku Oh cabut iya, dirimu udah di Juli. lobster. Udah di lobster. Hmm. Udah di lobster. Dirimu udah di lobster. Enggak sih, harusnya Juli. Oh, I see. Ya pokoknya pas antara-antara itulah. Jadi bulan Juli itu aku kehilangan pekerjaan di perusahaanku yang lama dan salah satu perusahaan yang aku lama adalah Memikos dan Hmm. Napster. Hmm. Jadi dua perusahaan ini ternyata Anda sudah pernah di sana dan kita tidak bertemu. Ngomongin Mamikos, teknologinya kan secara project cukup unik ya. Eh, di Indonesia kan jarang yang sistem outsource sewa properti gitu kan. Hmm. Eh, apa yang seru mas dari Mamikos? Bangun candi, Pak. I see. Kalau bicara sandi sih memang Jadi di semua project itu akan jadi poin hal yang menarik. Tapi menurutmu sebagai sebuah sandi, apa yang menurutmu ini nggak akan didapat di candi-candi yang lain? bentar dulu. Gini, Pak. Masalahnya gini. Maksudnya aku bangun candi literally candi, Pak. Kamu bayangin. Oke, ini agak bridging dulu ya. Jadi kan kamu tadi aku di property management system, itu sistem hotel gitu ya. Nah, dari sistem hotel itu kemudian aku ke Mamikos. Itu ceritanya Hmm. sistem hotel itu aku kena PHK, Pak, ceritanya. Wah, Sebenarnya. seorang seorang Faris
lab seorang Iya, Faris Kimlov Agati itu masih ngalami kena PHK. saya pengalaman layoff 2 kali, Pak. Oh, saya juga sama. Jadi umum sih. Tapi nama Gemlov ternyata tidak bisa menyelamatkan Anda ya ternyata ya. Tidak ada jaminan Anda tidak kena layoff gitu. Tapi balik lagi, Kamu nggak bilang sama manajermu, Gemlov kita. enggak. Kadang malah game love memang apaan gitu. Enggak. Enggak, gini. Sebenarnya tuh gini, Mas. Eh, ketika BTW ini mikrofonku baterainya OTW mati. Nah, misalnya mati ya aku switch otomatis dewe ya. Anyway, Oke. tadi jadi gini, pas aku dari property management hotel itu namanya kan caption ya, caption hospitality. Itu layoff-nya itu bukan sembarang layoff, Pak. Shutdown, Pak, perusahaannya, Pak. Oke. Bangkrut. Ya. Oke. Jadi karena Sangon dong, ada dapat sangu dong. jualan barang kantor dulu, Bapak, mohon maaf. Baru bisa dapat gaji dan lain sebagainya. Ya. Itu Oke. pun saya Ya, ya, baru ya, ya. 6 bulanan, kalau nggak salah ingat. Nah, singkat Oke. cerita, karena kepepet, ya kan, saya apply sana-sini lagi, terus dapatlah tuh di Mm-mm. Mamikos. Mm-mm. Kenapa aku bilang candi bukan sembarang candi? Karena gini, ketika aku join, aku inget banget sampai sekarang kata-kata HRD-ku waktu introduction ke teman-teman dev waktu itu. Dia ngomongnya kurang lebih kayak gini. Halo teman-teman, kenalin kita dapat new member baru dan ini spesial karena kita mendapatkan QA pertama kita di mamikers.com. Tepuk tangan. Langsung, QA, yeah? QA pertama. Hah? Aku langsung, wih. Aku langsung, Mbak, serius? Loh, aku kan pengalamanku baru 2 tahun, Mbak. Serius kayak gini kayak pertama. Aku langsung, iya Mas. Gitu. Nanti ya, kita tak jelasinnya nanti ya. Oke, aku kalau tinggal, weh, selamat bro. Akhirnya kita punya ono satu dev yang langsung seneng banget kayak. Akhirnya bro, itu tolong kita butuh QA banget ini di Mantas. Kenapa ya? Karena kita nggak ada QA men selama ini. Terus biar caranya ngetesting aku begitu. Terus ya oke, introduction segala macam ya kan. Singkat Mm-mm. cerita aku tanya, loh Mbak, ini kok aku QA pertama ini QA, padahal kan mereka sudah jalan berapa tahun. Iya Mas, kebetulan kemarin memang ada kandidat yang kami offer, cuman rata-rata menolak offernya gitu. Nah, Mas Faris karena bisa join as soon as possible ya kan. Nah, jadi kita offer ini ke Mas Faris dan ternyata Mas Faris accept gitu. Batinku, Salah, salah. Salah. alamat di candi. Aku bahkan nggak tahu istilah bangun candi ya. Baru tahu istilah bangun candi itu ketika aku merasakan itu dan aku nanya ke community. Nah, tuh. Nanti bridge-nya ke Iska nih nanti. Tapi singkat cerita, Oke. kondisinya adalah waktu itu memang benar Mamikos itu pada waktu itu udah berjalan sekitar 3,5 tahun kalau nggak salah ingat. Produknya udah gede banget, bisa buat nyari kos, apartemen, jual, beli barang jasa juga waktu itu ada, tapi udah di take down sekarang. Terus pokoknya udah macam-macam. Aplikasinya udah ada website, Android, iOS. Wah, ruwet, Pak. Dan itu semua tak tanyain. Ini ada produk requirement dokumen nggak? Karena aku udah tahu di startup sebelumnya kan udah ada requirement kan. Mm. Nggak ada, Mas. Oke. Desain lah, desain. Ada lah ya desain gitu. Sebenarnya desain kita lagi nge-recap dari aplikasi yang udah ada. Tapi oke, terus berarti ini referensiku dari mana ini tes? Ya kalau misalnya Mas merasa ada error, dilaporin aja. Ngerasa, ngerasa, Oke, oke, ngerasa. greget ya. Terus aku ya, oke gitu. Terus habis itu aku onboarding juga kebetulan sama CTO-ku langsung waktu itu. Sampai sekarang CTO masih sama si Gilbert itu. Mm-mm. Dia CTO memang kos yang eh,
intinya juga bangun dari tim tim tech juga seantaranya. Terus singkat cerita dia menjelaskan tentang kondisi dan ekspektasinya dia di Manifest itu akan seperti apa harapannya di versi QA-nya. Terus ya aku ya oke, iki aku entuk referensi saka ngendi iki mulai nih. Clueless, Hmm. benar-benar clueless karena bayangin aja pengalamanku waktu itu cuma dalam tanda petik 2 tahun, tapi udah dihadapkan dalam satu tim yang udah skill-nya udah 3 tahun, perfectnya udah sebesar itu, cross platform dan ya itulah ruwet lah intinya. Terus Hmm. aku bingung dan cari tahu lah kan aku ngide, aku dari dulu fun fact dikit, aku dari dulu punya kebiasaan hobi itu googling mbak. Jadi googling, cari-cari gimana ya caranya aku bisa ngelit uh, apa hal-hal yang harus aku pertimbangkan ketika aku memulai sebuah tim QA di sebuah perusahaan yang udah ada settle. Hmm. Singkat cerita, aku nemu beberapa artikel-artikel dan dapat info ada komunitas. Nah, komunitas QA gitu. Aku kepikiran, oh iya, apa aku belajar dari komunitas QA aja gitu. Siapa tahu ada sepuh-sepuhnya yang bisa bantuin gitu. Karena Hmm. sebelumnya aku juga punya pengalaman di komunitas juga. Ini rada random sih. Dari zaman aku SMP, dari SMP itu aku udah join sebuah komunitas namanya Indonesian Hacker Team. Itu sebuah forum yang emang udah tertarik di dunia hacking dari SMP. Hmm. Hmm. Singkat cerita, eh, karena dari situ aku juga belajar pakai cheat engine dan segala macamnya pada zaman itu. Singkat cerita aku cari juga komunitas QA intinya. Terus dapat Hmm. ketemulah yang namanya Indonesian Software Quality Assurance. Hmm. Dan itu to be precise kalau aku nggak salah ingat bahkan grup ownernya itu belum Mbak Reva. Sekarang kan taunya orang pada Mbak Reva Ya, kan, co-foundernya. Dan masih Mas Tegar. enggak Pak, bukan Mas Tegar, sebelumnya lagi. Mas Marius, Mario atau Marius, kalau saya lupa sih. Mohon maaf ya, sepuh-sepuh Iska, tapi kurang lebih itu, kalau nggak salah Silakan seperti itu. dijewer teman-teman senior Iska Ya, kalau ini agak-agak bandel boleh dijewer lah pun ya. soalnya memang udah jarang banget nongol beliau di grup Iya Iska, sih, iya jadi sih. aku lupa. Terus singkat cerita, ya kayak newbie pada umumnya ya, aku tak tanya, eh halo perkenalkan nama saya Haris, saya mohon bimbingannya. Saya Itu ada udah di tele ya? pertanyaan. Udah di tele waktu itu, udah di tele langsung. Kalau mau dicari, silahkan aja cari aib chat-chat saya yang orok itu masih Wah, zaman ini dulu lama ya, banget sih, itu lama banget sih. 2000. Berarti belum ada SK chapter Jogja tuh? Belum. Belum. Itu grup member waktu itu masih, aku ingat itu, 1.600-an. Hmm. Sekarang berapa Sekarang sih? 9.000, Pak. OTW 10.000 deh. Udah lebih deh Oke. kayaknya. Ya, ini ya gitu. Terus eh, berawal dari sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan. Aku Mm-mm. join di sebuah perusahaan. Gimana ya caranya aku, apa yang harus aku pertimbangin dulu ketika aku memulai dari sebuah tim itu. Gitu kan. Aku nggak Mm-mm. tahu. Ada yang ngasih masukan, coba ajuin tambahan sumber daya orangnya biar seenggaknya kamu Mm-mm. ada yang bantuin testing, terus ada yang ngasih rekomendasi, coba bikin dokumentasi dan segala macam. Ya udah, coba deh. Yang aku pikir waktu itu masuk akal adalah ya, aku bikin dari standar proses testingnya dulu. Sambil Mm-mm. paralel aku bikin strategi untuk nge-hire orang. Karena kalau aku testing sendiri aja, fun fact, aku pernah top record bug reportku. Dalam 1 minggu itu adalah 80 report bug di Manifest. 80. 80 Oke. video foto macam-macam. Nganti aku jelek. Ya ampun baru digeser dikit. Lah ngebug. Lah ngebug. Lah ngebug. Aduh, memang bener sih ini gini butuh QA banget sih. Aku sampai ngomong sama Siti aku, mana yang harus aku prioritasin? Bikin dokumentasi atau testingnya? Please do both. Apa? Please do both.
karena CPO orang Korea kan kerjain dua-duanya. Iya itu kejang-kejang saya ya. Terus wah ini nggak bisa ini kayak gini. Ya adalah aku mikir strategi, ya udah aku cicil-cicil pakai strategi biar bikin test case-nya itu cepat, karena lagi-lagi karena bersih dokumentasinya hampir nggak ada, jadi ya udah test case aja nggak ada Pak. Hmm. Jadi ya test case nggak ada, bug report standar nggak ada, guideline nggak ada, ya wis aku mulai dari kerangka dulu test case yang umum, terus singkat cerita habis itu sambil bikin tim hiring QA-nya itu kayak gimana, dan aku nggak tahu cara nge-hire orang tuh gimana. Hmm. Jadi aku tanya lagi ke komunitas. Teman-teman kalau misalnya, kalau nggak salah ya, aku lupa pernah nanyain ini atau aku ngintip dari pertanyaan orang ya, disclaimer ya. Intinya adalah gimana caranya, apa sih yang kita pikirin kalau misalnya kita merekrut orang. Hmm. Sesimpel itu. Sambil aku ingat-ingat lagi ketika aku masuk di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Di Gameloft, di Caption, itu seperti apa. Beruntungnya aku adalah aku di Caption itu walaupun cuma masa kerjaku cuma 6 bulan aja, tapi aku kerja di sana tuh kayak udah kayak 3 tahun sendiri Pak di sana, karena kulturnya emang belajarnya cepet banget. Jadi bahkan ketika hiring, interview segala macam tuh aku kayak ngerasa kok model pertanyaannya beda dari technical test atau interview pada umumnya ya, kayak gitu. Aku Hmm. sampai sempat indikasi kayak gitu, jadi aku sambil sesekali itu aku nyatet, tadi itu aku ditanya ini kira-kira apa ya pertanyaan ini, kenapa ditanya, terus ya udah tak coba aja dari hasil pertanyaan-pertanyaan atau konsep sebelumnya, tak bawa di proses interview di Amicus waktu itu. Hmm. Fun fact-nya, beberapa orang yang saat ini kebetulan masih ada di Amicus juga, itu ngerasa kayak soal interview itu, Riz, pertanyaan interview itu kok menurutku gampang banget sih sebenarnya. Aku keinget juga, aku jawab juga waktu itu ketika aku udah jadi lead gitu. Ya memang aku bikin soal tesnya itu dalam tanda petik gampang. Tapi tahu nggak dari soal dalam tanda petik gampang itu, banyak banget lah yang udah aku reject juga. Ya, emang Hmm. iya rejectnya kayak gimana? Ya ada, tapi aku nggak mau kasih tahu. Karena itu Oke. ternyata jadi rahasiaku sendiri. Terus juga cerita, tak coba uh, tes interview orang segala macam. Dan ada salah satu prinsip yang aku pegang sampai sekarang ketika nge-hire orang. Ketika aku nge-hire orang, aku harus pastiin orang ini itu punya keunggulan yang deep, lebih dalam daripada aku. Hmm. Simpelnya ini Pak, aku nge-hire orang untuk menangani hal-hal yang aku nggak bisa. Oke. Jadi waktu di Mamikos, aku contohnya gini, aku nggak tahu nih gimana caranya testing di bagian transaksional misalnya. Aku nge-hire orang yang bisa kritis masalah transaksional. Dapat. Aku nggak bisa nih di automation. Apalagi zaman dulu Pak, ya Allah Pak, Selenium. Aku cuma modalku Catalan pada zaman sebelum masuk Mamikas, aku cuma bisa Catalan itu. Sampai sekarang bawa kan. Cuma bisa itu, dan aku nggak tahu tuh sampai sedalam apa si Catalan itu. Jadi aku masih nerawang juga. Akhirnya aku Hmm. nge-hire orang yang bisa di automation testing. Siapapun Hmm. yang bisa automation testing, tak tes. Tesnya gimana? Simple. Aku tanya aja apa yang aku nggak tahu. Hmm. Tak cek jawabannya orangnya kayak gimana. Kira-kira aku pedeng nggak sama penjelasannya dia? Sesimpel itu. Ah, sih. Ya, Berarti dirimu lebih ke cari partner ya sebenarnya ketika iya, ngirim orang. iya. Benar-benar Oke. kayak gitu. Dan Oke, tahan, tahan. Ini sebenarnya topik ini perlu ditaruh di episode belakang ya nanti ya. Tapi oh, udah mau oke. buka sebagian. Tapi aku nggak enak juga mau ngangkat karena mumpung keluar kan. Siapa tahu ada orang dari ini bermanfaat. Tapi oke lah, kita kita potong dulu ceritamu di Mami Kos. Nanti Amigos. akan aku gali lebih dalam di part-part berikutnya. Hmm. Singkat cerita, kamu sempat ke Labster, Hmm. yang mana aku juga sempat testing di sana dan nggak lolos. Kok
Kok iso ya? Kan nggak tahu bos, susah bos itu. Tak kasih tahu ya, Labster itu testingnya ketika dikirim itu tak bilang itu kayak akar cabangnya ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana karena ngebacanya gitu kan. Hmm. Aku kan ngikutin pet itu pak, 100 lebih case berdasarkan root yang itu. Aku 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 kita tahu ya aplikasinya yang mana ya yang buat testing ini ya, Simulasi. Hmm. simulasi itu ya, ada kebayang kan lab itu kan. Buat yang nggak kebayang ya nggak apa-apa, dibayangin aja lah. Pokoknya ada sebuah software yang mana ini semacam simulasi lab virtual yang mana ada Banyak alat-alat objek. kimia di situ dan objeknya di situ, ya udah kita main aja mana satu flow. Itu literally satu flow, ya satu flow, dan cabangnya cuma ya udah kalau nggak ini kalau nggak ini itu kalau nggak itu ini, udah itu aja, dan nggak lolos. Padahal tes case tak buat 100 lebih, kamu kok bisa lolos? Entah, entah deh. Nggak tahu deh. Tapi kebayang Aku, kan kamu dan tak masuk itu, iya, bener gitu kan bro? iya, ha-ha. Memang gitu. Tapi Kan, setelah aku ngobrol sama leadnya, aku tahu jadinya. Jadi nah sebenarnya gimana juga gimana. cara bocoran dikit ya, Wah, ini. Jadi dia juga sebenarnya secara nggak langsung itu cara berpikir untuk ngairnya itu sama kayak aku. Makanya kami klop. Oke, simpan itu untuk next episode. Aku masih mau lihat Duh, lihat kerjaanmu di tempat lain. Tahan aja dulu. Labster oke. Denmark. Mm-mm. Cerita deh tentang Labster deh. Hmm. Jadi perusahaan apa sih itu? Itu simpelnya kalau zaman itu mungkin terkenal istilah metaverse. Ya, Oh iya, metaverse. iya, iya, Perumpamannya iya, itu, iya. ya kan? Iya, itu miniaturnya sih. Iya, tapi ini Miniaturnya sih. tapi cara aku menjelaskan orang ketika dijelasin Webster itu produknya apa? Simpelnya kayak metaverse, tapi kamu belajar simulasi laboratorium dari laptopmu sendiri atau komputermu sendiri itu. Iya, iya, Dan iya. ya begitulah simpelnya. Terus kalau Mm-mm. ditanyain timnya itu kayak gimana? Dominasinya orang Eropa. Dan pertama kalinya aku pengalaman kerja sama orang Eropa dan beda time zone itu di sini sebenarnya. Enggak ding, ini kedua ding. Yang pertama di Gameloft. Tapi aku masih kroco waktu itu jadi nggak begitu kerasa. Tapi begitu udah di Webster kerasa sih beda time zone itu Berarti mesti kemana-mana. jam kerjamu geser. Enggak, kebetulan polisi atau kebijakannya itu fleksibel Pak. Dalam artian menyesuaikan time zone masing-masing. Jadi misalnya aku jam kerjaku jam 8 sampai jam 5 gitu berarti. Ya udah, kerjain aja jam 8 sampai 5 atau jam 9 sampai jam 6 misalnya. Nggak apa-apa gitu. Bebas. Nah, asiknya perusahaan Eropa banyak kan itu Pak fleksibel. Tapi Tapi kalau butuh tektokan sama orangnya, di sini ketika bikin meeting itu kita harus satu squad satu tim itu agree dengan satu waktu rentang waktu yang bisa meet bersama dan rata-rata itu kenanya di jam sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore. hmm, jam-jam di kita jam-jam ngopi dan jam-jam hahaha itu jam segitu tuh. Daily stand up-nya dimulai di jam segitu. Mantap. Kita ngopi udah mau matiin laptop, Udah mau kita baru pulang. mulai kerja. Hmm. Itu kalau di kantor itu orang udah pada ke pantry tuh jam segitu mas. Ah, 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 tuh. Orang udah pada mau ke pantry ya kan. Ada yang ngebakar sebat, ada yang cari kopi baru di segala macam. Kalau emang udah gak ada kerja itu tinggal tunggu waktu pulang aja itu. Ada yang nyari promo ojol ya kan. Yoi. Oke, menarik ya. Denmark. Boleh sih, nanti aku pengen kupas satu-satu lebih dalam di kesempatan yang lain. Tapi oke, Hacktified. Hacktified tuh Jogja bukan sih? Enggak, Jakarta Pak. Jakarta ya? Oke. Mm-mm. Jadi mentor, nanti kita sudah akan ngobrol lagi di tempat yang lain. Nah, ini nih yang sekarang nih. Si monster satu ini sekarang sudah bukan lagi Faris Gameloft tapi Faris Hubble. Agak di
Nggak tiba kalau sekarang kayaknya orang taunya Faris Iska Agati deh. Faris Iska Agati. Haris Iska Agati. Boleh sih. Boleh sih. Boleh sih. Boleh sih. Gara-garanya, Faris Iska Agati. Boleh sih. Habis gara-garanya ini apa? nanti. Gara-garanya saya suka jawab aja pertanyaan-pertanyaan dalam tanda petik aja sebenarnya. Iya sih. Aku Saya pertama kali masuk ISKA, saya rasa tuh yang ngejawab AI loh. Namanya agak aneh kan. Ternyata itu Faris ya ternyata ya. zaman AI belum belum ini ya, Iya. belum Jadi happening kalau banget ya. teman-teman pernah join di grup telenya ISKA dimanapun, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Jogja, di Bandung, di Bali, Bandung enggak, belum. Aku Bandung nggak belum ya, masuk. belum Bali, dan Iya. bikin ada promo event di Bali itu yang ngechat keluar mukanya si Faris Iska ini bro, Faris Iska Agadi, emang nama tengah ada. Oke, ini udah lihat. Oke, the last ones yang sekarang lagi jalan. Dirimu sekarang nge-manage tim QA tapi overseas ya. Sekarang di Singapura, perusahaannya Hubble. Ya oke lah, secara dirimu jago dan berpengalaman dan bisa bahasa Inggris. Dan oh ya pasti gue akan merendah enggak sih, aku cuma bisa oke lah. Aku nggak bahasa Inggris mula. Challenge-nya juga nggak menarik, tapi apa yang bikin kamu tertarik untuk kerja di luar selain gajinya? Maksudnya kalau Bahasa kalau kalau orang normal kan jawabannya ya gajinya lebih gede, kompetitif ya iyalah itu orang normal juga bisa jawab itu gitu. Tapi apa sih yang membuat kamu awal tertarik Singapura di luar angka? karena saya ada niatan mau cabut dari Indonesia, Pak. Oke. Si anak songong, bro. Kue iki mau toko Jogja wae dong tahu, bro. Minimal Iya, nak meh ngicipi Jakarta ngecek sih minimal kan. ngicipi Iya, Bandung sih rata-rata lah. orang begitu. Enggak. Bandung Orang sih lah orang minimal Bandung. ora wong rata-rata mesti acuannya ya minimal kamu ngerasain Jakarta. Ya punten, memang saya tidak bisa di situ karena itu levelnya udah hardcore Jakarta itu sebenarnya. Cuman banyak orang yang nggak nyadar. Tapi percayalah, lebih mudah di Jakarta dibanding Jogja. Apa nih? Loh, yang seperti Dapat saya pernah opportunity. ceritakan ke dirimu. Sing opo? Dhewe ceritanya ya sake, Pak. Dikira mek siji loro. Sing kae lho, sing culture-culture-nya itu loh, bro. Oh, ya culture. Ya. Culture-culture-nya itu loh, bro. Percayalah, lebih easy buat orang Jogja ke Jakarta sih. In my Tergantung. opinion. Tergantung juga. Nah, kan kebawa meneh to konteks dependen. Nah, kan. Oh Wis ya, tak maksudnya omongno itu kok. nanti. Wis tak Itu omongno. nanti, itu nanti. Enggak, itu nanti. Balik ke Singapura, oke. Kenapa kamu kalau keluar ke Jakarta? Tapi kan ujung-ujungnya Anda tetap remote, bos. Enggak yang move. Iya. Eh, ya dapatnya itu sih. Karena sebenarnya itu juga terjadi sebenarnya, Pak. Eh, impian yang udah aku desain dari 5 tahun, enggak, berarti udah lebih. Impian yang aku udah bangun dari awal aku berkarir sebenarnya. Oke. Berarti Nek, mungkin nek, next. sorry, tak potong. Nek misalnya jenengan pernah dapat soal interview, menurut kamu 5 tahun lagi pengen jadi apa gitu kan biasanya Nah, ya, ya. Ya, ada. dari situ. Ada. Nah, dari Dan situ dirimu konsisten dari awal aku di Love. kerja di luar negeri. Bukan di luar negeri sih tepatnya, Pak. Cara pikirnya waktu Terus, itu aku mikirnya gini, aku orang yang percaya prinsipnya gini, ketika aku kerja di bidang IT, aku yakin bidang kerjaku saat ini, modalku itu sebenarnya hanya dua, internet dan komputer. mm-mm. Kecuali aku berurusan sama hardware ya, yang itu memang aku hindari. Jadi by design, Hmm. end goalku adalah aku pengen kerja secara kerjanya fleksibel, yang kuncinya adalah aku modalnya adalah dari internet dan komputer. Selama aku dua itu kepegang, harusnya aku bisa kerjain hampir apapun bidangnya.
entah itu GIN, entah front end, entah back end, macam-macam. Yang penting ada Oke. komputer sama internet bisa. Karena itu Hmm. prerequisite code itu. Dan benar terjadi. Dan karena, mohon maaf banget ini, pandemi itu terjadi sebenarnya itu malah mempercepat timelineku sebenarnya. Ya, ya, Karena ya, ya. ya orang-orang Timeline pandemi itu memang jalan ninjanya anak-anak seperti kita sih. ya, Maksudnya saya pun merasa wah pandemi itu kadang sampai aku bercanda itu bercanda tapi gak enak itu. Kenapa nggak pandemi lagi ya? ay, bukan saya yang ngomong ya. Mau diedit nanti bisa nih, mumpung ini saya Ah, tandai ya. susah ini tolong nih dibantu ya Mas Faris ya di bagian itu di sensor ya. Eh, Tapi iya sih salah satu percepatan untuk anak-anak IT seperti kita sih memang di masa-masa itu. Ya saya tahu tidak semua orang seberuntung kita, tapi alhamdulillah di masa-masa itu kita sebagai orang IT itu merasa hidup lebih hidup gitu ya. Oke, Mas Faris ini kita harus pisahkan topik cerita Anda di kesempatan yang lain, tapi eh, pertanyaan terakhir sih, eh, what your next goal after this, after semua yang udah pernah kamu lewatin, semua yang udah pernah kamu pelajarin, mulai dari drone pilot, fotografi, digital marketing, bisnis analis, sampai dengan SQA dan soft skill yang udah kamu punya. Menurutmu what next yang pengen kamu kalahkan gitu? tetap sama sih Pak, aku pengen cabut dari Indonesia aja sih dia. Tetap pengen cabut dari Indonesia ya. Oke, oke. Kalau gitu, ya udah, kita ketemu di lain kesempatan ya teman-teman ya. Ini episode pertama. Episode berikutnya kita akan ulik lebih jauh lagi tentang apapun yang ada di dunia QA dan sekitarnya. So thank you, kita ketemu di next episode. Thank you Mas Faris. Thank you teman-teman. Bye bye.